Selamat datang di channel kami, channel YouTube kami, Buka Kunci Iwak, di salah satu farm di daerah Pandaan, wilayah Desa Sumber Gedang. Lokasinya di Desa Sumber Gedang, Dusun Kelurahan, RT 14. Ini ada farm yang membudidayakan ikan, mulai ikan konsumsi sampai ikan hias, campur sama ikan hias. Dan nanti kita akan membuat konten-konten membuka, disesuaikan dengan namanya, dengan judulnya Buka Kunci Iwak. Kita berusaha mengupas dan membuka semua kunci-kunci dari mulai teknik budidaya, teknik teknik pakan, teknik dan lain sebagainya. Pokoknya kita akan mengupas habis semua macam komoditas, semua jenis ikan. Nanti bisa kita agendakan di konten-konten yang selanjutnya. Yang pertama, untuk pertama kali kita kenalkan dulu di tempat kami ini ada beberapa kolam, ada yang dari beton, ada yang dari semi beton, ada yang dari terpal, juga ada akuarium juga ada, terus kolam terpal sederhana juga ada. Tujuannya buat barangkali bisa menginspirasi teman-teman yang lihat konten ini, yang lihat channel ini, manakala mau budidaya, mau ikan hias, mau ikan konsumsi, baik skala kecil maupun skala besar, bisa mungkin buat inspirasi. Dan selanjutnya kita lihat dulu kolam yang ada di sini, di kolam kepunyaan farm Buka Kunci Iwak ini. Jadi kita sesuaikan namanya, nanti kita buka semua apa yang mau kita cari, mungkin yang teman-teman butuhkan, mungkin yang teman-teman jadi pertanyaan kenal atau apa. Barangkali kita nanti bisa membuka di sini, di Buka Kunci Iwak ini, khususnya bidang budidaya periwaan atau perikanan. Ya, tidak menutup kemungkinan sama konten-konten yang lain nanti kita bikinkan juga. Selanjutnya mari kita lihat dulu kolam yang ada di sini. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Sudarmaji yang punya channel Buka Kunci Iwak ini. Jadi saya ini juru kuncinya. Ada beberapa teman-teman yang nanti di lapangan yang bantu kami, tentunya tidak bekerja sendirian. Ada itu namanya Mas Samsul, ada Mas Habib, ada Mas Rudi, ada Mas Haridin, dan masih ada lagi nanti. Manakala di dalam konten ini isinya bukan tidak harus saya semua, karena ada teman-teman juga yang ikut membantu. Jadi sekian dulu nanti perkenalannya. Mari kita jalan-jalan lihat kolam yang ada di farm Buka Kunci Iwak ini. Nah, ini teman-teman, kita lihat kolam yang kecil-kecil dengan bata-bata yang berbaris ini dengan ukuran 1x2 meter rata-rata, panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan ketinggian kurang lebih 0,7 meter atau 70 cm. Ini ada 12 petak yang kita namai A1, A2 sampai A12. Fungsi dari kolam ini, teman-teman, buat pemijahan ikan, untuk breeding, hanya untuk perkawinan ikan, untuk ikan nanti di sini, serta penetasan telur beberapa ikan yang harus diteruskan di kolam seperti ini. Nanti ada jenis ikan yang penetasannya itu di bak, nanti kita di yang terakhir, di ikan yang terakhir. Jadi ini fungsinya kolam-kolam seperti ini yang ukuran sekian, bisa dibuat pemijahan sekaligus untuk penetasan telur ikan. Jadi jumlahnya kurang lebih di sini ada 12 petak, A1 sampai A12. Nah, selanjutnya kita lihat ini ada kolam yang agak besar, yang lumayan besar, ini kurang lebih 4x6 meter, A13 kita namanya A13. Jadi ini buat pembesaran atau pembesaran.
ini nanti buat pakai ikan misalnya ikan konsumsi, pendaderan ikan konsumsi, pendaderan ikan hias, ataupun misalnya kalian juga bisa ada A13, di sini ada juga A14 dengan ukuran lebih 1,5 meter kali 1 meter, 1 meter kali 2. Itu ada 2 pet ini A15 sama A14 sama A15. Ini fungsinya buat pemijahan juga bisa, buat penangkaran ikan nanti, penangkaran ikan yang mau jual atau karantina dulu bisa juga bisa, selain daripada akuarium. Nah ini ada kolam lagi yang luarnya beton, tapi ya kita lapisi dengan terpal supaya menghindari kebocoran akibat beton yang pecah karena kolam tanah sistem tanam. Jadi kita pakai lapis terpal, ini namanya B4, kita menginjak ke area B. Ada B1 dulu, kita lihat ke B1 dulu. B1 dulu ini ukurannya 3x3 dari beton semua ini, dari beton full. Ada B2 juga sama, 3x3. Nah ini ada kolam yang dilapisi terpal lagi, namanya kolam B3, kita nama B3 di area B. Dari sini ada berapa meter ke bawah area B3. Kolam jenis B3 ini dengan ukuran kurang lebih 4 kali 10 meter. 4 kali 10 meter ini buat kolam pembesaran atau pendaderan. Pendaderan juga bisa. Jadi pendaderan sekaligus pembesaran juga bisa di sini. Nah, kita geser lagi ke kolam B4, kurang lebih hampir sama dengan B3 tadi. Buat pendaderan sama buat pembesaran juga bisa. Kita geser lagi, ini ada B5 ini kolamnya di atas tanah, teman-teman. Jadi kita terbuat dari beton full semua, dan kolamnya kolam timbul, namanya kolam timbul itu kolam di atas tanah. Kalau kolam yang pakai galian itu namanya kolam tanah, kolam di bawah tanah. Ini kolam timbul di atas tanah, kurang lebih ukurannya 3x5 meter, teman-teman. Nah, ketinggian kurang lebih 1 meter. Jadi ini fungsinya bisa dipakai pendaderan sekaligus pembesaran, khususnya ikan, apalagi ikan hias kecil-kecil. Jadi bisa muat banyak. Terus ini ada petakan kecil-kecil, kita namai B6, kita kasih B6, B7, B8, B9 sampai B14. Ini fungsinya buat karantina. Jika ikan mau dijual, kita karantina dulu, kita tangkarkan dulu dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlahnya. Satu peta ini seberapa, karena ada nanti permintaan 7 ekor atau berapa 7 ekor, kita taruh di satu kolam, tempat kolam ini. Nah, kita geser lagi sekarang, turun ke bawah ke kolam C, kita area C ya, C1 pakai kolam terpal bulat seperti ini. Terus G2 nya hampir sama. Terus yang G3 ini yang besar kayak tambak. Jadi kalau kita isi ikan hias ini nanti kayak tambak. Ikan hiasnya kecil, misalkan kayak jenis-jenis dopi dan lain sebagainya itu ikannya kecil, jadi semacam tambak. Artinya pertebalannya bisa tinggi, bisa muat banyak. Nah, kita turun lagi, ini kolam D1 sampai D1, D2, D3. D1, D2, D3 ini khusus untuk pembesaran ini, teman-teman. Bukan buat pembesaran, khusus untuk pembesaran. Kenapa? Karena luasannya nggak terlalu luas. Jadi 1x5 kamu panjang. Ini paling cocok buat pembesaran ikan mulai larva sampai umur 1 bulan. Ini ada 3 peta sederhana dari geomembran ini sama bambu. Ini bisa dicontoh ini. Jadi contoh itu teman-teman mungkin kita cocokkan sesuai pendanaan untuk pembuatan kolam. Ini kan ada dari bambu, kan lebih murah. Gitu teman-teman. Ya, pokoknya gimana channel ini bisa sebisa mungkin buat menginspirasi buat teman-teman yang lihat, karena disesuaikan dengan judulnya buka kunci ini. Nah, ini salah satu kunci membuka kolam, bikin kolam secara sederhana dan murah meriah plus bonus ya teman-teman ya. Mantap jadinya. Jadi gini, kita geser lagi ke agak
bawah karena sini areanya terasiring, jadi nggak ke bawah, nah, untuk pegunungan setengah di lereng gunung ini lokasinya teman-teman. Sekarang kita geser lagi ke bawah, ke kolam E, area E. Jadi ini ada 9 petak kurang lebih, E1, E2, E3 sampai E9. Ini fungsinya macam-macam. Ini bisa buat penangkaran induk, bisa buat pembesaran, penederan, juga bisa buat penetasan teman-teman. Cuman bedanya yang sama dari bedanya dengan kolam A1 tadi sampai 12 itu terbuat dari beton, yang ini untuk terbuat dari terpal. Nah makanya teman-teman kalau mau bikin kolam pakai terpal sesimpel ini bisa kita bikin kolam. Jadi nggak harus mengeluarkan biaya terlalu banyak untuk sementara sekalian buat pengembangan, dan barangkali ketika sudah ada pendapatan dari income dari hasil budidaya dengan kolam sesederhana ini, bisa nanti kita bikin kolam yang lebih permanen lagi. Nah itu nanti sesuai teman-teman sendiri lah. Yang jelas barangkali kolam yang seperti ini bisa menginspirasi dimanapun tempatnya, mau di samping rumah, mau di lahan basah, mau di lahan kering, mau di area persawahan, mau di pinggir-pinggir rumah, belakang rumah, depan rumah, nggak masalah, yang penting ada tempatnya. Nah kita geser lagi, ini ada yang terakhir kolam area F. Kolam F ini terbuat dari bambu ini teman-teman. Untuk dindingnya terbuat dari bambu. Kolamnya pakai geomembran kita, yang dipakai tambak itu. Kolam untuk tambak yang hitam ini dengan ketebalan kurang lebih 300 mikron. Rata-rata lebarnya 3x4. 3x4. Dan kalau bisa kita tidak meremehkan kolam seperti ini teman-teman. Karena apa? Meskipun gini, ini termasuk bisa menghasilkan juga, dan kita juga sudah merasakan hasilnya dengan kolam seperti ini. Makanya kita memulai mungkin bisa dari kolam seperti ini dulu dengan biaya atau modal yang terbatas. Apalagi lebih bagus lagi kalau kita memang ada modal bikin kolam langsung beton, artinya permanen, tambah bagus lagi. Cuman kalau bisa seperti ini dulu, kenapa enggak kan gitu namanya. Makanya ini buat inspirasi, buat termasuk salah satu kunci ya, kunci untuk budidaya ikan ya, harus ada kolam meskipun seperti ini, artinya gitu, meskipun seperti ini buat nampung air, buat nampung ikan dan nggak bocor, apalagi tahannya sampai 10 tahun kan mantap. Nah, makanya kita menginspirasi, tidak harus mahal teman-teman, tidak harus mahal, kita bisa gerak berwirausaha secara mandiri, pakai kolam misalkan di budidaya perikan seperti ini, seperti kita ini, dipakai kolam sesederhana ini bisa buat menggerakkan produksi, bisa membuat kita bisa menghasilkan produksi budidaya perikanan. Nah kita lihat di sini juga ada beberapa ember atau bak, ember yang buat cuci pakaian itu. Jadi ini kelihatan kita lihat ada aeratornya juga, kita ada aerator. Apa fungsinya? Fungsi dari ember ini buat penetasan telur-telur ikan. Setelah habis proses pemijahan, sarang dan telur biasanya kalau untuk ikan gede-gede digunakan ke bak ember seperti ini. Kita tunggu, ada yang netesnya kurang lebih 3 hari, ada yang sampai 6 hari, ada yang netes 12 hari. Kita tunggu. Jadi kita pakai ember seperti ini, kita pakai untuk penetasan macam-macam ikan. Nanti kita bisa ditetaskan di ember seperti ini, mewakili akuarium. Bisa juga pakai akuarium juga bisa, cuman kita milih yang murah meriah. Jadi tidak harus akuarium, kita pakai ember supaya bisa menginspirasi teman-teman. Nggak harus, kalau aku mungkin lebih mahal, ember ini mungkin seharga kurang lebih 20 sampai 25 ribu, sedangkan akuarium untuk kapasitas satu ember ini paling kurang lebih 150 sampai 200 ribu yang kita bayangkan. Jadi namanya buka kunci untuk mempermudah, kunci untuk memperingan, dan kunci untuk mempercepat
mempercepat perputaran dan lain sebagainya. Namanya buka kunci iwak. Jadi kunci semuanya, jangan lupa, jangan khawatir, nanti kita buka, kita kupas tuntas apapun yang jadi kendala, berusaha kita kupas tuntas sampai habis, dan tentunya manfaatnya untuk kita semua. Apalagi teman-teman yang lihat konten ini, semoga nanti bermanfaat. Kita lihat lagi, ini ada akuarium, beberapa akuarium. Fungsi akuarium ini termasuk juga sama, hampir mirip dengan Pak ini, dengan ember ini. Buat penetasan juga bisa, buat penangkaran ikan-ikan yang mau jual, terutama kayak ikan hias. Kita lihat di akuarium dulu untuk seleksi, untuk lihat kondisi ikannya, kesehatan ikannya, seleksi yang mana yang harus disortir untuk ikan yang mau dikirim, dan untuk karantina beberapa hari sebelum ikan dimasukkan ke tempat packingan untuk dikirim. Dan ini tadi pengenalan, jadi perkenalan kami dari channel kami, channel YouTube kami, Buka Kunci Iwak. Jangan lupa subscribe dan like, komen, barangkali ada saran atau masukan, atau nanti ada pertanyaan yang diajukan ke kita, barangkali kita bisa menjawab. Kita sajikan jawabannya di konten yang berikutnya otomatis. Jangan lupa buka kunci iwak, mantap.